Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian kepada kita, mengirimkan cobaan kepada kita, itu bukan berarti Allah benci, menghukum kita, tidak. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, kepada sekelompok orang, Allah akan uji dia. Allah akan berikan dia ujian. Karena tidak sedikit orang yang diuji membuatnya dekat kepada Allah. Itu kan kadang maunya kita sebagai manusia. Maunya diseret dulu, diuji dulu, baru kita dekat ke Allah. Makanya kadang Allah uji kita itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Untuk apa? Itu surat cinta agar kita merespon Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita ketika dalam kemudahan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cara Allah untuk memanggil kita. Maka kalau kita lihat para nabi-nabi terdahulu, mana nabi yang tidak ada ujiannya? Tapi mereka pahalanya lebih banyak. Mereka lebih dekat kepada Allah. Mereka kedudukannya tinggi. Apakah gara-gara semua fasilitas yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan itu, mereka tidak diuji? Mereka diuji. Nabi Adam diuji. Nabi Nuh diuji. Nabi Musa diuji, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW pun diuji. Karena apa? Karena itu tanda Allah mencintai hambanya. Setidaknya, kalau kita tidak mungkin, kita memang tidak mungkin semulia para nabi. Tapi dengan ujian itu, kita jadi ada kemiripan. Kalau Nabi dulu diuji, kita diuji. Maka kita kepercikan nih kemuliaan-kemuliaan mereka barangkali melalui ujian itu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah itu tahu hatimu begitu keras menerima nasihat berupa kata-kata, berupa ucapan, berupa ceramah. Allah tahu hatimu begitu keras menerima semua itu. Oleh karena itu, Allah kirimkanlah berbentuk ujian, berbentuk hal yang membuat hati kita ini sakit, kecewa terhadap dunia. Agar dengan itu engkau bisa meninggalkan dunia. Karena kalau kita mendengar ceramah, mari kita sama-sama taat kepada Allah. Jangan sampai dunia melampaui kita. Kita bilang, apa sih itu yang ceramah? Tapi kalau kita sudah diuji, kita sudah diberikan kekecewaan kepada dunia, baru kita kenal ternyata dunia ini memang mengecewakan. Maka tidak ada yang perlu diharapkan. Itulah cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang kita. Jadi, ketika kita sudah taat, bukan berarti tidak ada ujiannya. Tapi ujian itu justru menunjukkan bahwa itulah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehebat-hebatnya ujian, itu pasti kita mampu. Karena Allah yang lebih tahu. Nabi Zakaria itu diuji. Semua keluarganya, kerabatnya membicarakan, mengolok, menjelek-jelekkan. Kenapa? Karena sampai tua istrinya tidak bisa punya anak. Apakah itu membuat Nabi Zakaria bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah? Tidak. Inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Lihatlah ya Allah, aku semakin tua, rambutku sudah mulai beruban. Dia tidak langsung bilang, ya Allah beri aku anak. Dia tidak. Dia merayu Allah. Wasta'ala ra'su syaiba. Engkau melihat
kepalaku sudah penuh dengan uban. Apa kata orang yang diuji bertahun-tahun yang tidak punya anak itu? Apa kata Nabi Zakaria yang bertahun-tahun menunggu dan menahan cercaan dari tetangganya itu? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku, ya Allah, tidak pernah kecewa berdoa kepada Engkau sedikit pun. Kita baru ditunda doa kita setahun 2 tahun. Kita sudah bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah. Nabi Zakaria puluhan tahun menunggu kelahiran. Apa kata dia? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah, ya Allah, kecewa berdoa kepadamu. Baru dia ceritakan masalahnya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran. Aku takut nanti kalau aku sudah meninggal sedangkan istriku dalam keadaan mandul, ya Allah, dan banyak kerabatku yang sering mencerca. Aku takut nanti aku tinggalkan istriku tidak kuat dicerca sama mereka. Baru dia minta, fahabli min ladunka waliya. Beri aku anak dari sisimu, ya Allah. Yang seperti apa? Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyah. Yang mewariskanku dan mewariskan keturunan Bani Ya'qub. Wa ja'alhu rabbi radiyah. Jadikanlah dia hamba yang engkau ridhoi. Langsung dibalas. Ya Zakaria. Biasanya kalau ada kata qala, Allah berkata, misalnya qala Allah, berarti Nabi Muhammad sedang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa itu. Tapi di sini tidak ada kata qala atau yaqulu. Langsung ayatnya bilang ya Zakaria. Itu menunjukkan saking cepatnya doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kami beri kamu kabar gembira dengan seorang anak bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Kami nggak pernah memberi nama seperti ini sebelumnya terhadap manusia-manusia yang lain. Itulah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah ini bukan hubungan transaksi. Aku ibadah, ya Allah, lalu kemudian Engkau kabulkan doaku. Aku jadi hamba yang baik, Engkau akan mempermudah hidupku. Tidak. Terserah Allah. Terserah Allah. Allah pemilik segalanya termasuk kita. Allah mau ambil kita sekarang juga. Allah mau berikan kita ujian. Terserah Allah. Tapi oleh karena itu kita agar apa? Agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, maka daripada itu bukan berarti ketika kita diuji Allah itu membenci kita. Allah tidak pernah. Kasih sayang Allah itu melebihi semua yang mengasihi kita di atas dunia ini. Orang tua kita sebenci-bencinya kepada kita, pasti ada rasa kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita tidak meragukan itu, apa yang membuat kita meragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Maka tenanglah. Ketika kita diuji, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tapi boleh jadi engkau mencintai sesuatu yang buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Engkau, Allah itu mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Daripada itu, mari melalui video ini kita sama-sama menyadari bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita itu hubungan husnuzon. Datang baik, alhamdulillah. Datang buruk, sabar. Yakin mungkin ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di tengah gelap gulita juga ada bintang-bintang? Artinya seburuk-buruk masalah pasti dengan masalah itu ada hikmahnya. Sebagaimana Allah ingin memunculkan bintang
tapi ia turunkan gelap malam terlebih dahulu. Karena kalau pagi terus, nggak mungkin ada indahnya bintang. Seperti itu. Maka setiap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji engkau dengan sedikit rasa takut, takut miskin, takut ketinggalan pekerjaan, takut. Syai'im minal khauf wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kadang dari diri kita, penyakit-penyakit kita, wasamarot, buah-buahan. Buah-buahan ini bisa bermakna keinginan-keinginan yang dulu orang dulu menginginkan keinginan buah-buahan, mungkin kita sekarang menginginkan mobil, harta. Itu ujian. Tapi segala bentuk ujian itu wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi ketika ada ujian itu, Allah ingin memberikan kita kabar gembira. Ada kabar gembira dari salah satu stasiun TV, kita senang. Dari pemerintah kita senang. Kalau Allah yang berikan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira, berarti pasti itu kabar yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat indah. Bagi siapa? As-sabirin, yang ketika ada ujian dia sabar. Bagaimana cirinya orang yang sabar ketika menerima ujian itu? Allazina idza asabathum musibah, ketika turun kepadanya musibah, qalu, dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Jangankan uangku, jangankan mobilku, jangankan rumahku, jangankan pakaian yang melekat pada diriku. Inna, kami pun milik Allah. Kalau Allah yang punya, apa salahnya Allah ambil? Kita menitipkan uang kita kepada orang, lalu kita ambil uang kita itu. Apa salahnya kita ambil? Karena itu milik kita. Begitupun juga dengan Allah. Tapi ini memang sulit. Oleh karena itulah kita diajarkan watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kesabaran. Hari ini dari video ini Al-Fakir Ilmu yang menyampaikan, yang mengingatkan. Bisa jadi besok diri ini yang kena ujian, diri ini yang mendapatkan musibah, maka para sahabat yang hadir tepuklah pundak, bisikan di telinga, wabasyiris sabirin, beri berita gembira, akan ada berita gembira dari Allah jika kita sabar. Maka semoga video ini bisa membuat hati kita lebih baik, lebih tenang, dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dari segala bentuk ujian pasti Allah selipkan hikmah-hikmah di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.